Angka 666 ini atau 666 itu biasanya dikenal dengan angka yang berhubungan dengan setan atau iblis. Halo Mamang, welcome back to my channel Sigit NTS. Oke Mamang, dalam video kali ini gua bakal ceritain tentang teori konspirasi angka 666. Kenapa harus angka 66? Karena angka 666 ini atau 666 itu biasanya dikenal dengan angka yang berhubungan dengan setan atau iblis. Nah, jadi gini ceritanya Mang. Dulu di Amerika ada sebuah jalan. Jalan ini bernama Route 666. Nah, awalnya jalan ini bernama Route 660. Tapi karena urusan birokrasi dan segala macam lah ya di sana, namanya dirubah menjadi Route 666 pada tahun 1926. Route 666 ini terbentang dari kota Monticello, Utah sampai ke kota Gallup, New Mexico yang jaraknya sekitar 321 km. Nah, kalau di Indonesia nih, ini jaraknya kayak dari Yogyakarta ke Surabaya memang. Sorry, bukan Semarang, tapi Surabaya lewat jalan tol. Lumayan jauh juga ya di jalan. Jalanan Route 666 ini atau 666 ini dikenal sebagai salah satu wilayah yang angker dan berhantu di wilayah sana. Alasannya adalah di jalanan ini banyak terjadi penampakan aneh, banyak kecelakaan dan lain sebagainya. Bahkan Route 666 atau 666 ini mendapat julukan sebagai Defile Highway atau Highway to Hell, atau yang intinya adalah jalan setan atau jalan menuju neraka. Nah, Mamang, menurut keterangan media Washington Post pada tahun 1995 disebutin nih kalau jalanan itu emang sering banget terjadi kecelakaan. Selain kecelakaan, banyak orang-orang pingsan, jatuh pada saat melewati jalan tersebut. Lalu pada musim semi tahun 1993 ada sebuah penyakit misterius yang menyerang orang-orang yang tinggal di sepanjang jalanan itu, di sepanjang jalanan Route 666. Nah, dan hal ini yang memperkuat mitos bahwa Route 666 atau Route 666 ini merupakan jalanan setan. Menurut mitos warga lokal, kalau kita sering bilang ini warlock, kejadian kecelakaan yang dialami oleh pengendara dan penyakit misterius ini disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut faktornya. Yang pertama, karena di Route 666 ada terdapat dua tempat yang dikeramatkan oleh warga sekitar nih Mamang. Warga sekitar penduduk asli Amerika, Navajo. Navajo atau Navajo ya? Kayak gitulah, Navajo. Yaitu Gunung Suci Shiprock yang letaknya di New Mexico dan Gunung Ute di Colorado. Menurut legenda warga lokal sana, Shiprock ini adalah burung besar yang sering nganter orang Navajo itu balik ke rumah mereka. Setelah itu, burung itu istirahat dan menjadi gunung. Burung istirahat dan menjadi gunung. Aneh, oke, nggak apa-apa. Nama juga kepercayaan warga lokal. Nah, bahkan kita dilarang buat naik ke puncak gunung Shiprock karena dipercaya bisa mengganggu arwah leluhur orang-orang Navajo nih Mamang. Orang-orang Navajo juga percaya tentang adanya skinwalkers yang mendiami beberapa area di sekitar sana Mamang. Nah Mang, skinwalker itu apa sih? Skinwalker itu adalah manusia yang bisa berubah menjadi beberapa binatang kayak serigala atau burung gagak. Dinamai skinwalker karena makhluk ini muncul pada malam hari dan nyerang manusia buat ngambil kulit mereka. Ya mungkin kulitnya dijadiin sabuk atau dijadiin apa namanya tas gitu. Ya we don't know. Nah,
Yang kedua nih Mang, kenapa Route 666 atau Route 666 ini berbahaya? Karena adanya hellhounds atau anjing neraka. Anjing neraka ini biasanya tiba-tiba ada di pinggir mobil nih Mang, di pinggir mobil dan nyerang pengemudi. Anjir, kayaknya serem banget gitu, tiba-tiba ketika kita lagi nyetir, di pinggir kita ada anjing neraka. Oh my god. Nah, si anjing neraka ini biasanya nyerang ban kendaraan dengan cakarnya atau dengan taringnya nih memang. Nah, mitos yang ketiga adalah adanya penampakan gadis yang bergaun putih nih memang di jalanan wilayah sekitar sana. Menurut beberapa saksi mata, mereka sering melihat penampakan wanita bergaun putih dan tiba-tiba muncul di tengah jalan. Jadi ngagetin mereka, dan of course penampakan tersebut biasanya terjadi pada malam hari. Dan ketika pengemudi mencoba untuk mendekati gadis tersebut, dan gadis tersebut tiba-tiba menghilang, Mamang. Saya jadi penasaran nih, Mang, apakah ini sepupunya kuntilanak atau gimana gitu. Jadi mungkin kuntilanak juga ada di Amerika, kan seperti itu, Mamang. Oke, Mamang. Kemudian mitos yang keempat adalah adanya truk hantu yang berada di wilayah Route 666. Jadi gini, Mang. Orang-orang di sana percaya pernah melihat beberapa kali adanya truk hantu. Nah, truk hantu ini biasanya berada di belakang kendaraan mereka. Dan seolah-olah truk hantu ini pengen nabrak kendaraan di depannya. Nah, serem juga sih kalau misalnya ada benar-benar truk hantu gitu kan. Dan apakah bannya itu dari api atau gimana ya. Seperti itulah gitu, Mang. Nah, Mamang, selain mitos yang saya sebutkan tadi, di jalanan ini juga ada fenomena di mana orang-orang yang melewati jalan ini tiba-tiba bisa tembus ke tempat lain. Jadi semacam kayak adanya lorong waktu atau misalnya adanya portal waktu. Nah, beberapa orang mengaku bisa melewati Route 66 ini dalam beberapa menit saja. Padahal kan dilihat dari jaraknya itu, kalau di kita itu kan kayak dari Yogyakarta ke Surabaya. Tapi beberapa orang ada yang hanya bisa melewati Route 666 hanya beberapa menit saja. Nah, sedangkan di lain pihak ada juga beberapa orang yang melewati Route 66 ini sampai dengan berhari-hari nih, Mamang. Gue bingung apakah disasarin atau gimana gitu. Jadi fenomena ini memang terkenal di jalan Route 666 pada zamannya, seperti itu. Selain hal mitos dan supranatural tadi, sebenarnya ada beberapa penjelasan logis soal kecelakaan yang sering terjadi di Route 666. Jadi, menurut catatan kepolisian sana, kepolisian lalu lintasnya Meksiko, biasanya kecelakaan yang terjadi di Route 666 diakibatkan oleh pengendara yang mabuk-mabukan. Kemudian ada juga pengendara yang hilang konsentrasinya. Kemudian ada juga dikarenakan masalah teknis kendaraan seperti overheat atau pecah ban gitu. Nah, belum lagi jalanan Route 666 atau Route 666 ini kan panjang. Ini tuh kan menjadi sebuah kebosanan, bosen gitu kalau nyetirnya panjang terus memang nggak berkelok sih, keloknya cuma sedikit. Jadi membuat orang itu bosen ketika mengendarai itu. Nah, ada beberapa event tertentu atau misalnya daerah tertentu yang pemandangannya emang indah banget. Jadi orang-orang kadang terpukau lihat pemandangannya, kemudian ngelamun dan kadang tidak konsentrasi, hilang konsentrasi dan tabrakan. Biasanya seperti itu sih, Mamang. Karena banyaknya mitos angka 666 yang dihubungkan dengan angka iblis, dan kemudian mungkin menurut ilmu cocokloginya adalah Route 666 ini banyak kecelakaan, kemudian ada mitos ini, mitos itu gitu, dan banyak yang menghubungkan dengan angka iblis. Akhirnya pada tahun 2003 jalanan ini dirubah menjadi Route 491, dan hasilnya, percaya atau tidak, kecelakaan di jalan tersebut berkurang. Kepercayaan soal 666 atau 666 ini adalah angka iblis juga dirasakan oleh Presiden pada saat itu, Presiden Amerika pada saat itu, Ronald Reagan.
adalah presiden yang ke-40 dan menjabat pada tahun 1981 sampai dengan 1989. Setelah beliau selesai nih pensiun jadi presiden, Reagan pindah dari rumah dinasnya presiden di Washington ke pemukiman Bel Air, Los Angeles. Nah, entah gimana kebetulan atau gimana alamatnya itu di 666 St. Cole Road, Bel Air, Los Angeles. Itu nggak tahu kebetulan atau gimana gitu. Nggak tahu konspirasi terbaru, kita nanti cari tahu nih ya guys ya. Nah, gara-gara nggak mau nih dihubungin dengan mitos angka iblis, gara-gara rumahnya nomornya 666, akhirnya alamatnya dirubah menjadi 668. Nah, Reagan sendiri, sang mantan presiden ini, juga pernah menjadi sasaran para pemuja konspirasi. Jadi, menurut teori konspirasinya adalah, jadi Reagan ini adalah jelmaan dari iblis. Para ahli cocoklogi percaya bahwa Reagan ini adalah iblis dikarenakan namanya. Nah, nama lengkap presiden ini adalah Ronald Wilson Reagan. Nah, jika diejak per katanya atau tiap suku katanya, itu adalah angka 666. Jadi coba kalian lihat, Ronald, R-O-N-A-L-D, 6, kan? Kemudian Wilson, W-I-L-S-O-N, 6. Kemudian Wigan, W-E-A-G-E-N, 6 gitu. Jadi para pemuja konspirasi menyangka bahwa si Reagan ini adalah iblis karena namanya juga 666. Wah, ini cocok logi banget ini para konspirator. Nah, pada saat itu memang angka 66 yang berkaitan dengan iblis atau berkaitan dengan setan itu sangat terkenal pada zaman itu. Pada saat itu terkenal. Sehingga banyak orang-orang yang menghindari menggunakan angka 666 seperti nama jalan, nomor rumah, atau nomor hotel dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu ya gimana kalau 666 ini cocok dengan nomor togel. Just kidding. Just kidding bro. Nah Mang, ini ada suatu ilmu yang biasa saya dapat. Jadi memang ada nih orang yang takut atau fobia terhadap angka 666 itu disebut dengan gue harus baca ini. Hexakosioi hesekontahe sapobia. Susah banget nama fobianya, susah. Mang, sebenarnya berasal dari mana sih mitos tentang angka 666 ini berasal, dan kenapa sih angka 666 ini selalu dikaitkan dengan angka iblis? Menurut sumber yang saya dapat, jadi sebenarnya angka 66 ini berasal dari kitab Wahyu, kitab terakhir dari perjanjian baru di Alkitab. Jadi isi dari kitab Wahyu ini sebagian besar berisi dari penglihatan atau nubuat dari seseorang bernama Yohanes. Angka 66 ini muncul di kitab Wahyu pasal 13 ayat 18. Seperti ini nih guys. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Lalu siapa nih yang dimaksud dengan binatang yang bilangannya 666? Dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai dengan 18 menyebutkan bahwa ada seekor binatang yang muncul dari dalam bumi, dan binatang ini biasanya melakukan berbagai macam hal seperti menurunkan api nih dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Kemudian makhluk ini akan memberi tanda ke setiap orang dengan tanda khusus yang terletak di tangan kanan atau di dahi, dan tidak seorang pun yang melakukan transaksi jual beli selain kepada mereka yang memakai tanda makhluk itu, entah namanya atau bilangan namanya, dan bilangan namanya adalah 666. Dari sinilah orang-orang berpikir kalau 666 adalah tanda setan atau tanda iblis. Di sini ada berbagai macam interpretasi yang harus
bareng-bareng kita kumpas, guys. Beberapa peneliti berpendapat kalau kitab Wahyu ini sendiri adalah cara Yohanes mengkritik pemerintahan Romawi pada saat itu. Yang mana pemerintahan Romawi itu sering mempersekusi orang Kristen pada awal-awal di sana. Dan 666 adalah kode untuk penguasa Romawi pada saat itu, yaitu Kaisar Nero Caesar. Jadi menurut buku, zaman dulu itu ada yang disebut dengan gematria. Gematria ini adalah semacam sistem buat menghitung nilai huruf pada suatu kata atau frasa. Istilah gampangnya gini, Mang, tiap huruf itu atau kata mengandung sebuah nilai. Nero Caesar dalam bahasa Ibrani jika dijumlahkan, maka hasilnya 666. Mungkin dari mamang-mamang semua ini ada yang nanya nih, kenapa sih harus mengambil referensi nama Caesar dalam bahasa Yunani atau bahasa Ibrani? Ini semua karena beberapa ahli berpendapat bahwa kitab Wahyu itu awalnya ditulis dalam bahasa Yunani, dan ada juga yang berpendapat kalau itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Tapi dalam beberapa teks-teks awal kitab Wahyu terdapat perbedaan tentang angkanya, yang tertulis bukan 666 tapi 616. Nah, kalau di Indonesia ada 212 Wiro Sableng. Nah, tadi kan ada perbedaan nih, ada perbedaan pendapat tentang huruf nih. Ada yang bilang 616, ada 666. Nah, kalau misalnya hurufnya 616, apakah sama atau tidak? Dan apakah 616 masih merujuk pada Nero Caesar? Jawabannya adalah iya. Jadi gini, Mang, karena penulisan Caesar Nero dalam huruf Latin, dan kalau itu dijumlahin, tetap, Mang, angkanya jadi 616. Nah, jadi beberapa orang berpendapat bahwa penyebutan 666 itu adalah kode rahasia buat penyebutan Kaisar Romawi pada saat itu yang berkuasa, Nero Caesar. Kemudian, Mang, Nero Caesar ini dianggap sebagai kaisar yang jahat, kaisar yang zolim, yang memang nggak segan-segan buat memerintahkan agar orang-orang Kristen ditangkap dan dibunuh. Jadi, menurut para ahli, yang dimaksud dengan 666 itu adalah Nero Caesar. Seperti itu. Jadi, semacam sebutan buat raja yang zolim, atau kode buat raja yang zolim. Jadi, 666. Seperti itu, Mamang. Nah, itu tadi, Mang, gua bahas tentang angka 666, sejarahnya seperti apa, yang memang pada saat ini, sampai dengan detik ini, ketika gua searching di YouTube atau gua searching di Google, bahkan di media-media lain, banyak yang masih mengaitkan angka 666 dengan angka iblis atau angka setan. Sebagian orang percaya bahwa makhluk dengan kode 666 akan muncul di akhir zaman untuk membawa kehancuran nih, Mamang. Sebagian lagi berpendapat kalau 666 adalah kode untuk Kaisar Romawi yang kejam, yang kelakuannya kayak iblis, yaitu Nero Caesar. Ya, terserah rekan-rekan, terserah mamang-mamang semua, lebih percaya yang mana. Gue cuman menyajikan saja dari berbagai sumber. Seperti itu, Mang. Oke, Mang, itulah background dari angka 666, cerita dari angka 666 yang memang dipercaya sebagai angka iblis. Nah, kalau kalian punya info atau punya saran lain tentang konspirasi, silahkan monggo komentar di bawah ini. Nanti insya Allah gue bakal bahas semua tentang konspirasi-konspirasi yang kalian ajukan. Jangan lupa setiap hari Rabu gue bakal ceritain tentang konspirasi-konspirasi yang ada di dunia. Oke? Oke, memang sekian video dari saya. Thank you udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian semua tahu, Mamang, kalau gua upload video tiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.